nggak bahas aplikasi bahaya lagi. Sekarang Micin bakal kasih tau kalian kalau aplikasi yang biasanya kalian mainin atau kalian download sebenarnya tuh bahaya. Sesuai sama thumbnailnya, ada aplikasi Minecraft, Tokaboka World, dan lain-lain. Kalian penasaran gak sih kenapa coba aplikasi itu bahaya kalau kalian download? Nah, like dulu videonya sampai 1000 ya, biar kalian tetap aman. Dan subscribe juga, soalnya Micin bentar lagi dapat 100.000 subscribers nih. Terima kasih. Oh iya, di HP kalian ada aplikasi apa aja nih? Kira-kira yang bakal kita bahas ini udah ada di HP kalian atau belum? Soalnya ada beberapa aplikasi yang kelihatannya aman, seru dan lucu, tapi ternyata itu bikin HP kita bahaya. Nih, jadi yang pertama ada Minecraft. Minecraft ini ternyata banyak bahayanya kalau kalian sembarangan. Misalnya kalau kalian download game ini secara gratis dan di website yang sembarangan gitu, bakal ngerugiin kalian banget. Mungkin karena harga game ini mahal kayaknya ya, jadi pada download di website-website aneh gitu. Tapi kita lihat dulu nih ya. Nih, jadi kata dia aplikasi Minecraft mod ini bener-bener ada virusnya gak sih? Soalnya katanya mod ini tuh bisa ngelacak lokasi kita, kontrol HP kita, bahkan bikin gamenya jadi rusak. Di awal kalian bakal spawn di salah satu lokasi gitu sama karakter yang namanya Coolplayer 303. Tapi setelah karakter tadi masuk, tingkah dia tuh jadi mulai aneh dan kejadian-kejadian gak wajar mulai muncul gitu. Dan ending di Minecraft mod ini ada 6 terus beda-beda, tergantung pilihan yang kalian ambil selama main. Kalau kalian mau nyoba, kalian harus ekstra hati-hati dan pastiin download dari sumber yang resmi aja. Ih, ngeri ya temen-temen, kalau pas kita lagi mabar sama temen kita malah ada hal aneh dan serem yang terjadi. Dan betul nih temen-temen, kalian jangan pernah download di website aneh dan gak resmi ya, soalnya bisa bahaya banget. Siapa nih di sini yang pernah atau suka main game Geometry Dash? Game dimana kita harus ngontrol satu kotak gitu yang jalan ke depan, dan kalian harus lompat dan hindari rintangannya. Kalau kalian nabrak, kalian harus mulai lagi dari awal. Yang bikin tambah susah, semua gerakannya tuh harus pas sama musiknya. Jadi bukan cuma butuh refleks yang cepet aja, kalian juga harus hafal pola levelnya gitu. Makin tinggi levelnya, makin susah juga rintangannya. Tapi kalau gitu, kenapa masuk kategori aplikasi berbahaya ya? Soalnya menurut Micin gak ada bahayanya sama sekali loh. Tapi kita tonton dulu penjelasannya ya. Jadi Geometry Dash ini game yang cukup populer. Dulu ini tuh salah satu game favorit banyak orang. Gamenya tuh gampang, kalian harus nyelesain satu level sampai akhir. Kalau kena rintangannya, kalian langsung mati dan balik lagi ke awal. Gak ada checkpoint, jadi bener-bener harus ngulang lagi dari awal banget. Game ini terkenal susah karena di setiap level ada banyak elemen yang harus dihindarin. Karakternya juga bergerak terus, gak berhenti-berhenti. Jadi kalian harus lompat di timing yang pas. Salah sedikit aja, pasti langsung gagal deh. Nah, beredar cerita serem tentang game ini. Katanya ada seorang anak yang namanya Alex yang suka banget main Geometry Dash. Suatu hari dia berhasil nyelesain level Extreme Demon, tapi tiba-tiba gamenya crash. Pas dia coba buka lagi, tampilannya tuh malah berubah aneh dan rasanya kayak gambar-gambar terkutuk gitu. Dan gak cuma itu aja, tiba-tiba tampilan gamenya muncul kayak gini. Dia bahkan gak bisa keluar dari gamenya, dan gak bisa matiin device-nya. Nama gamenya juga berubah, jadi tulisannya selamat datang di neraka. Dan muncul kata-kata kayak hate, madness, evil, dan lain-lain. Ceritanya tuh makin serem karena katanya ada seseorang yang masuk ke rumahnya dan ngebunuh dia. Nah, tapi tenang aja ya, itu tuh cuma cerita fiksi yang dibuat untuk nakut-nakutin anak-anak. Gak ada kejadian nyata kayak gitu. Geometry Dash sendiri dibuat sama Robtop Games dan tetap aman buat dimainin. Iya, ternyata yang tadi itu hasil editan orang aja, jadi kelihatannya kayak nyermin banget dan banyak hal-hal yang anak-anak tuh belum boleh tahu soal ini karena takutnya terpengaruh. Soalnya kabarnya juga ada anak-anak yang langsung hapus aplikasi ini gara-gara info tadi. Kasian banget kan? Oke, yang selanjutnya
iblis lagi ngejar anak-anak kita lebih dari sebelumnya. Dan lihat nih cara liciknya. Jadi ada game yang namanya Toca Life World yang kelihatannya lucu banget, warna-warni, cerah, terus cocok buat anak-anak. Di dalam gamenya ada banyak kota dan tempat kecil yang bisa dijelajahi. Nah, ada satu kota tertentu, tepatnya di dalam apartemen gitu. Dalam apartemennya gemes banget, banyak warna dan perabotan yang bisa dipindah-pindahin kemana aja. Kalau sekilas gak ada yang aneh kan? Terus bahayanya gimana coba? Nah, ada satu orang tua yang nemuin sesuatu. Di balik bingkai foto pertama gak ada apa-apa. Terus di balik bingkai foto kedua juga gak ada apa-apa. Tapi di balik bingkai foto yang ketiga, ternyata ada papan Ouija board yang disembunyiin tepat di balik bingkai foto itu. Dan ini tuh kan game anak-anak ya. Sekarang coba kalian pikir deh, kenapa ada orang yang sengaja nyelipin papan Ouija board di game anak-anak? Katanya sih supaya orang tuanya gak sadar dan para orang tua tuh percaya kalau ini dilakuin sengaja. Jadi katanya orang tua diminta buat selalu waspada sama hal ini. Bentar, emangnya game Ouija board ini buat nyembah iblis ya? Kan bukan gak sih? Ini tuh kayak game serem aja yang kayak Charlie Where Are You itu. Kalau menurut kalian gimana nih soal ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi game selanjutnya ini namanya Exhibit of Sorrows. Gamenya penuh warna dan ceritanya game ini tuh kita di dalam sirkus gitu. Dan kita harus kabur dan keluar dari sirkus ini. Tapi apa ya bahayanya? Kita lihat dulu video ini ya. Nih, jadi awalnya tuh kayak disuruh hitung jari gitu, sampai 8. Gak lama kemudian, satu persatu jarinya malah dipatahin. Dan setelah dipatahin, di jari terakhir patah sampai luka banget. Dan dari situ bakal muncul kunci untuk ke level selanjutnya. Ini bener-bener bahaya banget sih gamenya. Terutama kalau yang maininnya anak-anak. Jangan sampai kalian download ya teman-teman. Apalagi adik kalian yang masih kecil. Ini gak bener banget soalnya game ini. Nah, di level selanjutnya kayaknya dia harus narik tangannya ini sampai ke gambar tangan itu ya. Coba kita lihat nih ada apa ya. Okay, you're right there. There you go. Ih, sumpah ngeri banget deh. Tangannya sampai lepas putus gitu coba. Asli deh, ini micin baru lihat 2 level aja udah separah ini. Gimana coba level-level selanjutnya? Nah, itu dia aplikasi-aplikasi yang jangan kalian download. Soalnya bahaya banget deh. Menurut kalian paling bahaya yang mana nih? Dan kalian pernah download yang mana nih? Coba kasih tau micin di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Sampai ketemu lagi di Detektif Micin selanjutnya. Bye-bye. Tuh lihat, game lagi dong. Sumpah banyak banget ternyata rahasia di Google yang gak kita tahu. Dan isinya tuh menarik-menarik gini, lihat. Oh, ini kayaknya ininya ya, cutscene-nya gitu ya. Oke, ayo bikin bubble tea katanya, let's go. Ketuk dan tahan untuk mengisi bahannya sampai garis. Oke, ketuk dan tahan. Oke, stop ya, kelebihan. Gak apa kali ya, biar banyak bobanya. Oh, kelebihan mulu deh mencetnya. Kita klik lagi, nah gini. Ih, buka puasa pakai boba tea gimana?